Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Adam allimna bisirri qawlika wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa ya mufahhima Sulaiman fafahhimna bisirri qawlika fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ya syarihan sadral janabin nubuwati syarif ishrah sudurana bisirri qawlika alam nashrah laka sadrak wa ya fatihan abwaba khazainil ulumi wal ma'arif iftah khazainana bisirri asrari qaulikal mu'azzam wa in min syai'in illa innana khazainu. Thayyib, masuk ke pembahasan selanjutnya setelah kita telah membahas di pembahasan yang lalu. Belibet-libet katanya ya. Iya. Setelah kita sudah membahas pembahasan yang lalu, yaitu seputar mabadi asyrah, kemudian seputar al-kutub, kemudian seputar al-kutub, kemudian seputar tarjamah Ibnu Salah. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu di dalam pertemuan kedua ini saya telah memberikan arba'an niqat atau 4 poin inti atau penting. Ini mungkin bisa ada di ilmu hadis juga. Kalian sudah boleh membuka kitabnya ya. Yaitu poin pertama, adabu thalibil hadis ya. Adabu thalibil hadis ya. Pembahasan pertama yaitu seputar adab, yang mana adab ini sangat penting sebelum masuk ke ilmu hadis, maupun itu riwayah ataupun dirayah, yang mana adab ini harus dipunyai oleh seorang murid untuk menuntut ilmu hadis ya. Poin kedua yaitu ta'rif bi ba'dil mustalahat ya. Ta'rifnya sebagian mustalahat yang telah dipakai oleh muhaddisin dalam pembahasan ilmu hadis ya. Sebelum masuk ke Ibnu Salah, ini harus benar-benar diitqankan atau mutqin ya, harus benar-benar dipahami, benar-benar disungguhkan, bisa antum hafalkan ya, takrif ini semuanya dan mengerti dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian nuqtah salisah atau kita bisa sebut poin ketiga, yaitu taksim walamhah tarikhiyah ya. Thayyib, kita masuk ke adabu thalibil hadis. Bisa dibuka kitabnya halaman 8 ya, kalau sama dengan tahun yang lalu ya. Kalau tidak sama pasti ada di situ adabu thalibil hadis, yang mana adab thalibil hadis di sini itu ada tertera 28 adab ya, yang mana 28 adab ini itu harus ada pada orang yang menuntut ilmu hadis ya. Tapi di sini saya tidak panjang lebar 28 ini disebut, tidak dikeluarkan juga dalam ujian ya. Tapi ini harus benar-benar dibaca untuk sebelum menuntut ilmu hadis ya. Tapi saya tidak mengeluarkan semuanya, saya akan membahas 5 saja yang saya anggap penting ya. Yang pertama itu adalah tahqiqul ikhlas fin niyah ya. Sebelum mempelajari ilmu hadis itu kita seyogyanya untuk menjauhkan diri daripada dunia ataupun aghrad ad-dunyawiyah, tujuan duniawi, yang mana mempelajari ilmu hadis ini bukan untuk semena-mena membanggakan diri, kita punya sanad banyak, kita mempunyai ilmu banyak, tidak. Dan juga bukan untuk aghrad dunyawiyah, yaitu kita mempelajari ilmu hadis ini untuk mendapat uang ataupun memperkaya diri, tidak. Karena ini risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana harus ikhlas dalam niat ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hadis pun juga dijelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa di situ disebut ilallahi wa rasulihinya 2 kali dan ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hanya itu cuman sekali ya. Itu karena dunia kemudian mar'ah itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang murid ya, murid yang mempelajari segala ilmu ya. Maka kita jadikan niat itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya betagi bihi ridallah Subhanahu wa taala, dan juga niat kita juga itu untuk menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ahlul hadithi hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsuhu anfasuhu sahibu ya. Ahlul hadis ini mereka termasuk ahlun nabi, yaitu keluarganya Nabi. Wa in lam yashabu nafsuhu, walaupun tidak melihat mata kita kepada mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi anfasuhu sahibu, nafas mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Kemudian yang kedua, at-ta'addub ma'allah. Ketika disebutkan ismul jalalah, kita labudda harus kita mengucapkan ta'ala atau jalla dzikruhu, jalla fi'ulah, atau subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Seyogianya kita mengatakan seperti itu. Kemudian tidak cuma dengan perkataan, tapi kita juga harus ta'adub ma'allah. Kita belajar hadis juga harus beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, mengosongkan diri daripada pemikiran duniawi ya. Kemudian at-ta'adub ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, harus beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya ketika disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah udah nggak pakai solawat ya. Kita harus setelah menyebutkan nama Rasulullah itu dengan solawat ya. Insya Allah. Makanya kenapa ahlul hadis itu meminum atau mencium nafasnya Nabi atau satu nafas dengan Nabi, karena ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan solawat. Setiap hadis itu harus dengan solawat ya. Makanya dalam hadis pun Rasulullah ketika disebutkan namanya Rasulullah, maka Allah membangkitkan Rasulullah dan tidak dan sampai Rasulullah menjawab salam kita, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi belum ya, ihtiram Rasulullah, ta'addub ma Allah, ta'addub ma Rasulillah, kemudian at-ta'addub ma ashabi Rasulillah ya. Seyogianya ketika disebutkan sahabat Rasulullah, kita menyebutkan radhiyallahu anhu ya, atau radhiyallahu anhum, atau radhiyallahu anhuma ya. Begitu juga dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus taraddi anhum, radhiyallahu anhum ya, atau radhiyallahu anhu, karena mereka orang-orang yang diridhoi Allah ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Masya Allah, ini adalah maqam yang paling tinggi, yaitu maqam radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah ridho kepadanya ya, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ihtiramus syuyukh wa tauqiruhum, harus menghormati syekh atau dosen ya, atau muhaddits atau sebagainya ya, harus kita ihtiramkan ya. Kemudian wa tauqiruhum, kemudian menghormati mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, al-bad'ul mubakkir fi talabil hadithi wa taqyidihi bil kitab, harus cepat-cepat atau kita bangun pagi ya. Itu al-bad'ul mubakkir tuh bangun pagi ya. Itu ibarah akan kita harus cepat-cepat untuk menuntut hadis. Kemudian kita tulis dengan kitabah apa yang dikatakan oleh syekh atau
ketika Syekh mensyarah hadis tersebut. Kemudian yang kelima, la yubadiru talib ila tahdits hatta yata'ahhalu bidzalik. Seyogianya seorang yang menuntut ilmu itu jangan buru-buru untuk memberikan hadis atau mentahdits atau haddatsana seperti itu. Seyogianya kita tuh harus tadarruj atau kita menjadi talib dulu ya, ketika orang-orang sudah mengatakan kita ahli dalam menyampaikan hadis ya, atau menjadi muhaddis di depan atau muhaddatsana seperti itu ya, itu baru kita boleh duduk ya. Tapi kalau untuk khotib atau apa boleh menyampaikan hadis ya, balighu anni walau ayah ya kan. Kemudian li alla yakuna fi nafsihi hubbus syuhrah ya. Agar tidak dalam diri kita itu ada tertanam ingin terkenal gitu, ingin terkenal dia itu alim ya. Maka ini suatu musibah yang sangat besar ketika seorang penuntut ilmu ingin dikatakan dia alim ya. Seorang penuntut ilmu ini seyogianya dia tawadhu takun kan najmi laha fin nazar ya. Kemudian tadi telah membahas 4 poin inti adab thalibil hadis. Kemudian kita masuk ke ta'rif bi ba'dil mustalahat ya. Ta'rif daripada mustalahat yang dipakai oleh muhadditsin dalam hal ini ya. Yang pertama itu al-hadis. Al-hadis ini lugatan secara bahasa itu diddul qadim atau lawan kata dari qadim. Itu menurut secara bahasa ya, atau lawan kata daripada lama. Berarti hadis nih baru ya. Kemudian istilahan secara istilah ya, secara mustalahat itu hadis adalah ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin wa khuluqiyah ya, yaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada Nabi dari perkataannya atau perbuatannya Nabi atau takrirnya Nabi atau diamnya Nabi, au sifat atau sifat khalqiyah atau khilqiyah, khalqiyah atau khuluqiyah ya, atau sifat ciptaan zatnya Nabi atau akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka dalam hal ini itu masuk hadis marfu, hadis mauquf atau hadis maqtu ya. Hadis marfu ini marfa'ahu ilan nabi ila janabil marfu ya. Marufi'a al-marfu ila janabil marfu, yaitu hadis marfu yaitu sampai kepada Nabi, yaitu Nabi yang mengatakan hadis marfu ini. Adapun mauquf mawaqafahu ala sahabah, yang cuman berhenti kepada sahabat. Jadi sahabat itu yang mengatakan seperti itu. Contohnya perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Seperti itu. Kemudian hadis maqtu yaitu yang dikatakan oleh tabi'in ya. Contohnya perkataan Hasan Al-Basri seperti itu. Kemudian yang kedua, mustalahat kedua yaitu sunnah. Sunnah itu ada 3 istilah atau 3 mustalahat. Di berbagai fan ilmu ini berbeda mustalahat satu dengan yang lainnya. Adapun dalam mustalahat muhadditsin, sunnah itu adalah muradif lil hadis, sama hadis ya. Kalau dikatakan sunnah indal muhadditsin itu muradif lil hadis, sama aja dengan hadis gitu ya. Itu hadis tadi apa? Maudifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah ya. Kemudian dalam mustalahat fuqaha ya, istilahnya fuqaha, bahwasanya hadis sunnah ini adalah ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin wala wujubin ya. Suatu yang telah
tetap dari Nabi SAW itu tanpa fardu atau wujub, ya berarti sunnah, ya sunnah, yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, ya kan, indal fuqaha kayak gitu kan, ketika dikerjakan itu diberi pahala, ya kemudian ketika ditinggal nggak dapat dosa, itu sunnah, ya contohnya sholat duha ketika ditinggalkan dapat dosa gak? Enggak. Ketika dikerjakan dapat pahala gak? Dapat. Contohnya lagi sholat lail, ya, atau tahajud. Ketika dikerjakan ya dapat pahala yang sangat besar. Kemudian kalau ditinggalkan ya nggak masalah, seperti itu. Kemudian mustalah kedua indal usuliyin, yaitu manukila anin nabi min qaulin au fi'lin au takrir mimma yata'allaqu anil hukmi listimbatil ahkami syar'iyyah. Ini ana tambahkan ya. Dalam buku itu manukila anin nabi min qaulin au fi'lin au takrir, sesuatu yang dinukil atau dikopas ya dari Nabi SAW, daripada perkataan atau fi'al atau takrirnya Nabi, perbuatan atau diamnya Nabi ya. Terus ana tambahkan di sini mimma yata'allaqu anil hukmi, sesuatu yang ta'alluqnya atau ta'alluqnya dengan hukum listimbatil hukmi syar'i, untuk mengistimbatkan hukum syar'i ya. Makanya di situ usuliyin mengambil hadis untuk istimbatul ahkam, seperti itu ya. Seringkali menukil hadis dari Nabi atau fi'ilnya Nabi atau takrirnya Nabi, kemudian dijadikan hukum syar'i dari hadis tersebut ya, seperti itu. Kemudian al-khabar ini menurut bahasa an-naba al-jam'u akhbar ya, an-naba al-jam'u akhbar. Adapun khabar ini menurut secara bahasa atau lugatan an-naba, yaitu pemberitahuan atau khabar ya, kabar. Jamaknya apa? Akhbar. Adapun jam'ul jam'inya yaitu akhabir. Di sini tertulis di lisanul Arab ya. Kemudian dalam istilahnya atau mustalahnya ya, istilahan al-khabar itu ada dua ya. Ada pertama muradif lil hadis, sama dengan hadis ya. Khabar tersebut ada yang sama dengan hadis, yaitu ma'udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyat aw khiliqiyah ya, khuluqi aw khuluqiyah ya. Kemudian ada yang mughayyir lil hadis, yaitu berbeda dengan hadis ya. Yaitu apa khabar itu? Yaitu al hadis ma ja'anin nabi ya. Adapun hadis itu yang datang yang dari Nabi ya, yang ada dari Nabi. Kemudian khabar itu maja'an ghairihi, dari selain Nabi, yaitu sahabat atau tabi'in, seperti itu. Ya, berarti ada dua istilah di sini. Yang pertama ada muradif, yang kedua ada mughayyir ya. Kalau nggak tahu muradif mughayyir ya, muradif itu persamaan ya, persamaan kata atau sinonim ya dalam bahasanya. Yang kedua mughayyir lil hadis, yaitu berbeda dengan hadis. Yang mana hadis ini dari Nabi, adapun khabar ini dari selain Nabi, yaitu sahabat atau tabi'in, seperti itu. Kemudian istilah keempat ada athar ya. Athar itu dalam istilah itu ada dua, ada muradif lil khabar, ada muradif lil hadis ya. Kalau muradif lil khabar yaitu tadi maja'an ghairihi ya. Ada muradif lil hadis, yaitu maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Berarti asar ini ada dua pendapat ya, atau ada dua istilah ya. Pertama itu sama dengan khabar, yaitu datangnya dari selain Nabi atau ya selain Nabi, yaitu sahabat atau tabi'in. Ada yang mengatakan muradif lil hadis, sama dengan hadis, seperti itu. Kemudian mustalahat kelima yaitu isnad. Apa itu isnad? Huwa tariqu al-muwassil ila matnil hadis ya, yaitu rantai yang menyampaikan kepada matan hadis. Haddasana
fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ada perkataan Nabi, itu disebut matan. Sedangkan silsilahnya itu dari awal haddatsana Ali, kemudian Ali an Ahmad, kemudian Ahmad an Muhammad, an Ibrahim, masalan ya, Muhammad an Ibrahim, kemudian an Hasan an Husain, kemudian seperti itu adalah rantai, atau bisa kita sebut al-isnad ya. Atau di situ ibarah an silsilatir ruwat ya, tadi silsilah ruwat atau perawinya, alladzi tahammalul hadis, yang mana mereka menyampaikan hadis, yaitu mereka mempunyai sanad ya, yang mana sanad ini atau isnad ya, yaitu rantainya itu termasuk daripada keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis Nabi ini harus diambil dengan sebenar-benarnya, yang mana makanya itu Imam Muhammad bin Sirin ya, diriwayatkan dari Sahih Muslim dalam muqaddimahnya, itu beliau mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya ilmu ini itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama tersebut. Kemudian Ibnu Sirin, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin, yaitu di awal-awal ya, lam yakunu liyas'alul isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalukum. Jadi ketika itu para sahabat itu dahulu belum menanyakan sanad ya. Ya, karena mereka semuanya udul, terpercaya. Karena satu zaman dengan Nabi. Kemudian setelah adanya fitnah, itu mereka mengatakan sammu lana rijalakum. Engkau dapat dari mana ini hadis, seperti itu. Jadi metode tautsik ya yang dipakai oleh sahabat, yaitu engkau dari mana ya dapat hadis ini? Apakah Nabi besar Muhammad telah mengatakan seperti itu? Ya. Kemudian fayanzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithahu wa yanzuru ila ahli bidah fala yukhadhu hadithahu. Kemudian dilihat apakah dia ahli sunnah apa enggak. Kalau ahli sunnah diambil hadisnya, kemudian kalau ahlul bid'ah ya, bid'ah itu ditolak hadisnya mereka. Pembahasan bid'ah sangat panjang ya, jadi enggak kita masukkan ke sini ya. Bukan saya membid'ah-bid'ahkan orang, tidak. Kemudian mustalahat ke-7 sanad ya. Tadi isnad sudah mustalahat ke-6 yaitu matan. Matan adalah huwa nassul hadis atau alfazul hadis allati taqumu bihal ma'ani. Yang mana nas hadis ya. Nas hadis atau lafadznya hadis yang mana di situ terdapat banyak makna ya. Contohnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Itu apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini dinamakan matan ya, yang mana lafaz yang langsung berada pada lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak makna yang terkandung dalam itu. Makanya kadang kalau misalkan syekh kita duduk di dalam pelajaran hadis Sahih Bukhari, itu dalam satu hadis pun bisa masuk kepada 3 pertemuan ya, bisa 1 jam itu dijelaskan. Kita lihat aja satu hadis Bukhari contohnya, disyarahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, itu berjilid-jilid karena perkataannya Rasulullah banyak sekali makna yang terkandung di situ. Seperti itu. Thayyib, kemudian as-sanad. Sanad itu al-ikhbar an tariqil matni, yaitu menyampaikan daripada tariq silsilah atau rantai matan. Ya. Nah, dalam hal ini muhaddisun menjadikan sanad itu muradif atau sama dengan isnad ya.
Yang mana isnad tadi at-tariq al-muwassil ila matnil hadis. Ya, kalau as-sanad al-ikhbar an tariqil matni. Sama aja, muhaddis menyamakan ini keduanya itu sanad dan isnad seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu rawi. Rawi itu man yarwil hadis bi isnadihi sawa'un indahu ilmun bi aw laisa lahu illa mujarradur riwayah. Orang yang mempunyai riwayat hadis dengan sanadnya, sama saja dia mempunyai ilmu ataupun enggak. Ini rawi. Ya. Kemudian musnid itu sama dengan rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Apakah dia punya ilmu atau enggak dengan hadis tersebut? Enggak. Dia hanya punya sanad dari syekhnya bahwa dia pernah ngaji Sahih Bukhari, beliau pernah ngaji Sahih Muslim, pernah ngaji Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Arba'ah, ya. Beliau hanya mempunyai itu doang, tapi nggak paham hadis, nggak apa-apa. Ya, ini menyampaikan hadis seperti itu. Kemudian musnid sama juga. Kemudian musnad ini ada dua, ada yang berbentuk hadis, ada yang berbentuk kitab. Yang ada pun berbentuk kitab itu alladzi jama'a fihi marwiyatu kulli sahabi ala hiddatin, yaitu yang mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat, ya, yang banyak. Contohnya Musnad Imam Ahmad, ya. Di situ banyak, ya, hadis-hadisnya. Kemudian dalam berbentuk hadis musnad ini adalah pertama itu ada yang mengatakan bahwasanya syaratnya harus ittisal, sambung sanadnya, tapi enggak disyaratkan marfu, ya. Maka di situ masuk mauquf atau maqtu. Contohnya misalkan mauquf, ya, yaitu perkataan sahabat, ya. Perkataan sahabat ini itu hadisnya ittisal sanadnya, dari awal itu dari tabi'in tuh nyambung kepada kibarut tabi'in, kemudian kepada sahabat sampai sahabat yang mengatakan itu nyambung, ya. Maka itu juga masuk ke musnad namanya, ya. Maka mauquf maqtu juga masuk, ya, atau perkataan tabi'in juga masuk, ya. Yang mana tabi'in itu meriwayatkan sanadnya nyambung kepada tabi'in. Ini bisa disebut musnad, itu menurut Imam Khatib Baghdadi. Yang kedua, dia harus syaratnya ittisal dan marfu. Ya, berarti harus sanadnya mutasil tapi juga perkataan Rasulullah, bukan perkataan sahabat atau tabi'in, seperti itu. Ya, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi ada yang bilang mauquf dan maqtu juga masuk dalam musnad, tapi syaratnya harus ittisal, itu pendapat Khatib Baghdadi. Syarat kedua, yaitu pendapat kedua itu harus disyaratkan ittisal tapi marfu, yaitu perkataan Nabi, itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Kemudian al-muhaddits, ya. Al-muhaddits itu harus mempunyai 3 syarat. Pertama, al-ishtighal bil hadis, ya, harus benar-benar sibuk dengan hadis, ya, menghafalkan hadis dan lain sebagainya. Kemudian i'tinaan bihi riwayah wa idrayah. Dia sangat benar-benar teliti dalam riwayat ataupun dirayah, ya. Dirayah yaitu ilmu hadisnya beliau benar-benar harus bisa. Riwayatnya yaitu perawinya juga harus hafal, ya, muhaddis. Kemudian ittila ala katsirin minar ruwat wa riwayat. Harus benar-benar cermat, ya, atau meneliti terus kepada ruwat atau periwayat atau riwayatnya, ya, diteliti apakah ini hadis dhaif atau tidak, ataupun periwayat ini nyambung kepada periwayat yang lain atau enggak, seperti itu. Kemudian al-hafidh man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa isnadan walau biturukin muta'addidah. Orang yang mempunyai hafalan 100.000 hadis matnan secara matan atau isnad atau sanatnya walau biturukin muta'addidah. Tadi matan udah kita sebut, ya. Matan itu yaitu perkataan Nabi atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, ya. Isnad itu adalah silsilatu ruwat, ya. Ya, tadi silsilahnya periwayat, ya, atau, ya, seperti itu. Nyambung, yang nyambung itu yang an. Ini harus hafal nih al-hafidh. Ya, harus hafal juga matannya itu mi'ata alfi, 100.000.
Kemudian wa wa'a ma yahtaju ilaihi min ulumil hadis. Dia benar-benar sangat memperhatikan ulumul hadisnya juga, ya. Kemudian hujjah naik lagi kepada atasnya, yaitu man hafidha thalathami'ati alfi hadis, 300.000 hadis, ya. Matnan wa isnadan walau biturukin muta'addidah, walaupun dengan jalan riwayat yang berbeda, ya. Misalkan di sini ada riwayat Hasan atau yang kedua yaitu riwayat Husain, ya. Seperti itu. Jadi ada dua riwayat, atau riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Abu Hurairah, seperti itu. Ya, walaupun ya nanti dibahas di masyhur, ya, hadis masyhur atau hadis ahad, seperti itu nanti. Kemudian tadi ya, kemudian wawa'a ma yahtaju ilaihi min ulumil hadis. Dia benar-benar sangat memperhatikan ulumul hadis. Kemudian Hakim naik lagi. Al-Hakim man hafidha thamanu mi'ati alfi hadisin matnan wa isnadan. Ya, orang yang menghafal 800.000 hadis matan dan isnadnya. Walau biturukin muta'addidah ma'a ma'rifati ruwatiha jarhan wa ta'dilan wa raddan wa qabulan. Allah, ini lebih susah lagi ya. Orang yang menghafalkan 800.000 hadis, kemudian matan atau sanadnya, ya, matan dan sanadnya harus hafal, sekalipun dengan jalan yang berbeda atau jalan sanad yang berbeda, tapi dia juga harus mengetahui perawinya, jarhan wa ta'dilan, atau secara jarah, atau perawinya ini istiqoh atau tidak, wa ta'dilan, ataupun ta'dil atau memperbagus. Perawi ini berarti istiqoh, bukan dhaif, ya. Warad dan waqabul, apakah hadis ini di rad atau qabul, ditolak atau diterima, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke Amirul Mukminin fil hadis, yang mana kita telah bahas Imam Bukhari adalah Amirul Mukminin fil hadis. Nah, ini harus kita ketahui bahwa Amirul Mukminin fil hadis harus mempunyai 4 syarat. Pertama, man ahata ilman bis sunnah al mutahharah, menghafal atau menyeluruh pemahamannya dengan sunnah mutahharah, sunnah Nabi. Kemudian sara imaman wa marji'an yarji'u ilaihi fil hadisi wa ulumi, harus menjadi imam dan marji, atau yang ditanya ketika ada suatu permasalahan, ya, maupun itu hadis atau ulumnya. Kemudian syarat ketiga harus yanzilun nas ala qaulihim, manusia itu mendengarkan perkataan dia, wa yahtakimu inda tanazu, dan dia menghukumi ketika berantem atau ada perselisihan, seperti itu. Jadi Amirul Mukminin fil hadis yaitu Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari ini sedikit bahwasanya beliau itu yatim, ya, yatim ketika umur 4 tahun. Nah, dilanjut oleh pengurusan ibunya. Masya Allah banget, pembahasannya nanti panjang kalau soal ini Imam Bukhari. Kemudian kita masuk ke nuqtah taqsimul lamhah tarikhiyah, ya, pembagian ilmu hadis. Ya, ilmu hadis tadi riwayat diroyah udah kita pelajari, bahwasanya riwayah tadi takrifnya udah disebutin, diroyah udah disebutin, ya. Kemudian lamhah tarikhiyah, yaitu tarikhnya ilmu ini, ya. Bahwasanya ilmu ini itu wulida saghiran, itu di pertama itu kecil banget, ya. Kecil banget pada zaman abad pertama kedua, seperti itu, sangat kecil, ya. Summa marra bi marahilin numu, kemudian ketika zaman perkembangan zaman dia selalu tumbuh hatta wasala ilal kamali wal izdihar, sampai kepada sempurnanya ilmu hadis tersebut, ya. Perlu diketahui bahwasanya ilmu hadis ini mempunyai qawaid, yang mana qawaid ilmu ini sudah tersebar luas, ya, di kutubus sunnah ataupun selainnya, seperti kitabut tarikh, ya. Dulu berarti Imam Bukhari juga punya kitab pembahasan tentang ilmu hadis dalam kitabnya Tarikhul Kabir, Tarikhul Awsat, Tarikhul Shaghir, ya. Beliau juga menulis di situ pembahasan sedikit ilmu hadis, ya. Kemudian oke. Makanya itu dulu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu menulis juga pembahasan ilmu hadis sebelum Ibnu Salah, ya. Udah zaman dulu, ya.
Udah zaman sebelumnya itu udah ditulis dalam kitabnya Risalah, ya. Risalah yaitu usul fiqh, ya. Kemudian Ahmad bin Hambal juga punya dalam Muqaddimah Musnadnya. Kemudian Imam Muhammad bin Ismail Bukhari juga dalam Tarikh Kabir, Awsat Shagir. Kemudian Imam Muslim Ibnul Hajjaj juga punya dalam kitabnya Muqaddimah Sahihnya, ya. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi juga membahas dalam kitabnya dulu. Kemudian Sulaiman bin Ash'ad Abu Dawud As-Sijistani juga punya kitabnya pembahasan ilmu hadis dulu dalam kitabnya Sunan Abi Dawud pembahasannya atau di muqaddimahnya. Kemudian banyak ulama-ulama juga yang mempunyai seperti itu. Seperti Imam Nasai juga menulis Jarhan wa Ta'dil, ya, dalam kitab musnadnya Imam Nasai, Sunan Nasai dalam kitab sunannya. Kemudian banyak ulama-ulama yang menulis sebelum ini. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya Imam Bukhari, tadi Roma Hurmuzi mengarang kitabnya Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya. Kemudian berkembang luas, ya, sampai kepada kita saat ini, yaitu Ibnu Shalah, ya. Nanti lengkapnya bisa kalian baca di halaman 27, 28, 29, 30, 31. Di situ sudah jelas, ya, bahwasanya perkembangan atau lamha tarihiyah. Tayyib, masuk kepada juhudul ulama fi kitab Ibnu Shalah, ya, juhudnya para ulama atau bagaimana ulama menerima Ibnu Shalah ini, sampai ada mensyarahkan, ada yang mengikhtisarkan. Di antara lainnya orang yang menazamkan kitab Ibnu Shalah ini yaitu Zainuddin Al-Iraqi, ya. Dan beliau juga mempunyai kitab syarah dari Muqaddimah Ibnu Shalah yaitu Taqyid wal Idah, ya, lima utliqa wa ughliqa min kitab Ibnu Shalah, ya. Beliau punya kitabnya atau mensyarahkan Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensyarahkan dalam kitabnya Al-Ifsah An-Nukat Ibnu Shalah, ya. Kemudian diikhtisarkan oleh Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Irsyad, ya. Dari Ibnu Shalah diikhtisarkan, ya, atau diringkas dalam kitabnya Al-Irsyad, ya, Imam Nawawi. Kemudian Al-Irsyad diikhtisarkan lagi, diringkas lagi dalam kitabnya Takrib. Kemudian kitabnya Takrib yang ikhtisar atau ringkasan dari Irsyad itu disyarah lagi oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Syarhi Takribin Nawawi. Kemudian diikhtisarkan, kemudian banyak ulama-ulama yang mengikhtisarkan, mensyarahkan, ya. Kemudian yang menadzamkan Ibnu Shalah di antara lainnya yaitu Zainuddin Al-Iraqi, ya, Imam Iraqi, ya. Beliau punya alfiyah atau 1000 bait, ya, atau 1000 lebih dalam kitabnya Nazmud Durar fi Ilmil Athar, ya. Itu alfiyah Iraqi ini mempunyai 2 syarah, di antara lainnya yaitu yang disyarahkan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughis Syarah Alfiyatil Hadits. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari juga punya Fathul Baqi bi Syarhi Alfiyatil Iraqi, ya. Kemudian seperti itu. Kemudian datanglah Al-Hafidz Suyuti menambahkan pembahasan alfiyahnya Iraqi, ya, yang mana beliau mengatakan dalam baitnya, wa hadhihi alfiyatun tuhkid durar manzumatan dhammantuha ilmal athar fa'iqatan alfiyatal Iraqi, kata beliau tuh, fa'iqatan alfiyatal Iraqi. Ini melebihi alfiyah Iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi. Allah, ya. Jadi melebihi syekhihi, ya, syekhnya Imam Suyuti yaitu Ibnu Hajar, syekhnya Ibnu Hajar yaitu Imam Iraqi.
Beliau bilang fa'iqatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi. Allah. Masya Allah ya Imam Suyuti ini. Ana ngefans banget. Beliau itu punya ribuan karangan ya. 1000. Padahal umurnya itu sekitar 60-an ya. Masya Allah. Kemudian Alfiyah Suyuti disyarah oleh ulama Nusantara yaitu Mahfud Abdullah At-Tarmasi, orang Termas ya, yaitu dalam kitabnya Manhaju Dzawin Nadhar fi Syarhi Manzumati Ilmil Athar ya. Kemudian yang menukat banyak, antara lainnya nukat ala Ibn Salah, ala kitab Ibn Salah, yaitu punyanya Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Bisa kalian baca di halaman 32 32 sampai 34 ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan pembahasan qabul warad, hadis qabul ataupun hadis mardud ya. Nanti pembahasan hadis sahih, hasan, dhaif, dhaif min haitsul isnad atau min haitsul matan. Kemudian jarh wa ta'dil insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.